Kemudian berikutnya ini adalah kita masuk ke dalam nomor 6 ya, lama teklot. Lama teklot ini adalah proses menggunakan kain ya kalau lama teklot ini. Jadi lama teklot ini adalah biasanya ini digunakan untuk arsip peta ya. Lama teklot ini adalah perbaikan yang dilakukan menggunakan pelapis menggunakan bahan lamatek. Lamatek ini adalah kain ya, kain perekat yang apabila terkena panas, panasnya ini kalau nggak salah di rentan 70 derajat Celcius, ini akan menempel pada peta ataupun pada bahan yang akan direstorasi ataupun yang akan diperbaiki. Inilah adalah lama teklot. Jadi lama tek ini adalah proses dipanaskan ya seperti laminasi mungkin ya, tapi menggunakan tapi bukan menggunakan plastik ya, menggunakan kainnya lamatek. Nah ini teman-teman, ini biasanya adalah pada arsip peta ya, jadi ditempelkan dulu petanya, arsip peta, kemudian dilakukan perekatan sementara dengan solder atau dengan setrika ya, ini direkatkan sementara, kemudian arsip peta yang sudah direstorasi, ini dilakukan press dengan lama teklot. Nah, lamatek ini adalah kain ya, kain lamatek, sebutnya lama teklot. Ini dipres ya dan dipanaskan. Jadi alatnya ini seperti ini kurang lebih ya. Di lembaga kearsipan ini ada, kalau biasanya di ANRI juga apalagi ya ada. Ini adalah proses restorasi ataupun proses metode perbaikan menggunakan cara lama teklot. Ini ya. Ini beberapa proses perbaikan ataupun teknik-teknik perbaikan dalam restorasi arsip. Nah, berikutnya dalam kuratif ini satu lagi ya, ini dari sini ada satu lagi pengendalian hama, teman-teman. Nah, kalau di manajemen hama terpadu ya, di preventif ini, di bagian nomor 2 ini adalah proses preventif. Preventif ini artinya pencegahan. Jadi dilakukan survei, dilakukan sanitasi, pemantauan sanitasi, pemantauan pengendalian ini apabila belum terjadi gitu teman-teman. Nah, pada manajemen arsip statis ini, khususnya di preservasi arsip pada bagian kuratif ini, apabila sudah terjadi, misalkan ada hama ternyata yang masuk, ini dilakukan pemusnahan hama menggunakan yang pertama menggunakan bahan kimia, yang kedua menggunakan bahan non kimia. Nah, misalkan arsip ini ternyata diketahui ada binatang misalkan atau ada hama ya, ada hama yang masuk yang merusak arsip gitu ya. Maka pengendalian hamanya ini ada dua, ada bahan kimia, ada non kimia. Bahan kimia ini salah satunya ada bahan kimia menggunakan fumigasi ya teman-teman. Fumigasi. Sorry ya kalau tulisannya agak harti. Fumigasi ini adalah tindakan tindakan terhadap hama atau organisme yang dapat merusak arsip dengan metode pengasapan. Jadi fumigasi ini dilakukan pengasapan ya. Kemudian ini ada banyak ya sebenarnya ada berbagai cara ya yang menggunakan bahan kimia. Selain daripada fumigasi ada juga pumigan. Pumigan ini menggunakan bahan kimia dengan tekanan suhu yang normal dan berbentuk gas ya. Ini racun di dalamnya ya, pumigan. Kemudian ada juga bahan kimia lain ya seperti etilen oksida, terus ada metil bromid, terus ada fosfin, terus ada sulfuril dan lain sebagainya. Ini banyak sekali ya bahan-bahan kimia yang dapat dilakukan untuk proses pengendalian hama. Kemudian yang kedua ini ada bahan non kimia ya. Terakhir bahan non kimia ini diantaranya salah satunya ada teknik freezing teman-teman. Freezing ini adalah proses pembekuan arsip mungkin ya.
yang mana arsip ini yang tapi ini tidak disarankan untuk arsip yang mudah rapuh. Jadi arsip ini yang harus sudah disimpan tertutup rapat sehingga menghindari serangga keluar. Jadi ketika ada serangga yang merusak arsip, terus kita akan melakukan proses pengendalian hama menggunakan non bahan kimia, dilakukan freezing salah satunya. Jadi jangan sampai serangganya keluar. Jadi harus dilakukan ditutup secara rapat sehingga serangga tidak keluar. Kemudian dibekukan pada suhu minus 29 derajat Celcius selama 72 jam atau pada suhu 20 derajat Celcius selama 48 jam. Jadi itu ya kategorinya. Kalau misalkan freezing di sini ya kita tulis freezing. Ini 29 derajat Celcius selama 72 jam atau pada suhu 20 derajat Celcius, ini lebih dingin lagi ya, selama 48 jam. Nah, jadi proses freezing ini non kimia ya. Itu. Kemudian non kimia yang kedua ini ada modifikasi udara. Modifikasi udara ini dilakukan untuk mengatur kandungan udara, yaitu menurunkan kadar oksigen, teman-teman. Jadi menaikkan kadar karbon dioksida dan menurunkan kadar oksigen, sehingga penggunaan gas inert terutama nitrogen. Modifikasi ini dapat dilakukan dalam ruang khusus ya atau wadah plastik dengan low permeability. Ini adalah penggunaan bahan non kimia.